Doa, Bapa yang kami agungkan Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa, kami mau beribadah Tuhan, dan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang hadir Tuhan pada Zoom pagi hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua perangkat yang kami gunakan kiranya Tuhan urapi Tuhan. Semua signal juga Tuhan, tidak ada hambatan apapun juga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mungkin saya mau perkenalkan diri lagi ya, mungkin belum ada Bapak Ibu yang kenal dengan saya. Saya bernama Melanie Selang, saya tinggal di Depok bersama mama saya. Kebetulan papa saya sudah almarhum 7 tahun yang lalu. Lalu saya punya anak 2, yang satu sudah kuliah, yang satu masih umur 4 tahun. Bapak Ibu, di sini tuh saya masih dikatakan masih banyak belajar karena di sini rata-rata ini para hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, yang sudah jauh lebih banyak makan asam garam ya, dan juga mungkin lebih pintar dalam mengabarkan Injil. Mungkin sudah lebih banyak jam terbangnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang ada di Zoom ini. Jadi saya ini masih dalam tahap belajar, proses dalam memberikan suatu kebenaran kepada saudara-saudara dan juga semuanya. Baik, tema yang diberikan pada PMD buat saya bawa pada pagi hari ini adalah mengenai tentang misi pekabaran Injil atau misi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita ini sudah sering dengar mengenai tentang misi pekabaran Injil. Apa yang dimaksud dengan misi pekabaran Injil itu tersebut? Jadi misi adalah suatu memberitakan tentang kabar baik atau tentang kebenaran firman Tuhan itu tersebut. Jadi kebenaran tentang Yesus Kristus oleh gereja atau oleh diri kita sendiri. Jadi kita ini belajar tentang firman Tuhan. Jika kita sudah mengetahui tentang firman Tuhan, tentang apa yang kita baca, yang kita ketahui, tentunya kita harus membagikan kepada orang-orang yang belum mengenal tentang firman Tuhan. Banyak di luar sana ber-KTP mungkin rata-rata Kristen ya. Saya pun juga KTP saya Kristen. Dulunya saya cuman KTP. Orang lihat, oh KTP-nya Kristen. Kalau ditanya, tahu nggak tentang kebenaran? Nggak tahu saya. Jujur saya nggak tahu. Saya cuma tahunya Natal sama Paskah doang. Pokoknya kalau Natal tuh tahunya baju baru, pergi ke gereja, tahunya merayakan Yesus itu lahir. Kalau Paskah, tahunya saya cuman cari telur Paskah. Namanya masih kecil-kecil ya. Dan sampai besar pun saya cuma tahunya itu. Walaupun saya pernah jadi guru sekolah minggu, terus jadi ya pokoknya pelayan Tuhan lah apapun juga ya pernah saya lakukan. Tapi itu saya nggak tahu tentang kebenaran firman dan bagaimana saya mau mengabarkan Injil kepada orang-orang karena saya nggak tahu karena saya tidak belajar. Nah pada saat ini pun saya baru belajar tentang arti dari pekabaran Injil atau misi penginjilan. Jadi Bapak Ibu di sini firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya dapatkan ya, yaitu dari Markus 16 ayat 15. Di sini dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berarti di sini adalah perintah yang sangat disuruh dan maksudnya disuruh Tuhan ini udah benar-benar memang tertulis di firman Tuhan ya. Jadi Tuhan bilang pergilah ke seluruh dunia. Di sini firman Tuhan tidak pergilah ke seluruh Depok, tidak. Tuhan bilang pergilah ke seluruh dunia. Jadi kalau seluruh dunia, kita harus memberitakan Injil. Jadi kalau kita disuruh Tuhan, tentunya kita harus melakukannya seperti itu.
Jadi seperti waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia memberitakan kepada semua para muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada saat sekarang pun kita adalah murid-murid Tuhan yang sudah diutus untuk memberikan kabar-kabar kebenaran ke seluruh dunia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saya lihat pergi ke pedalaman, misi penginjilan. Di sana mereka diuji, mereka harus berhadapan dengan suku-suku terabaikan, banyak kepada orang-orang yang dari ekonomi, dari sosial, segala macam, kehidupan pendidikan yang sangat kurang. Dan itu adalah suatu pekerjaan hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu hal yang memang mereka harus tahu. Tapi dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, pendidikan mereka sangat kurang. Apalagi dengan sisi yang namanya agama atau kebenaran, mereka benar-benar mungkin tidak tahu. Dan ada juga yang mereka itu mungkin punya agama, tapi mereka tidak tahu tentang kebenaran. Ada juga agama yang bukan Kristen, tapi mereka memang harus diinjili supaya mereka tahu, mereka diselamatkan, seperti itu. Lalu juga ada yang mempunyai agama, tapi mereka lebih percaya dengan hal-hal mistik seperti itu. Itu rata-rata kebanyakan di daerah-daerah pedalaman. Dan itu biasanya mereka melakukan ritual-ritual. Nah, itu kita harus memberitakan kebenaran, bahwa kebenaran itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistik atau dunia-dunia orang mati. Seperti itu. Jadi hal kebenaran itu yang harus kita beritakan kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang hal-hal kebenaran. Jadi jika kita diperintahkan oleh Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mau melakukannya. Saya pun sendiri waktu saya pulang ke kampung halaman saya ya, saya itu dengan misi saya pribadi, saya jalan ke tempat hal-hal yang di mana orang-orang Kristen sih, mereka rata-rata semua ya KTP-nya Kristen, tapi mereka itu tidak tahu tentang kebenaran karena yang saya lihat mereka itu masih hidup dengan hal-hal duniawi seperti itu. Jadi pulang gereja botol minuman itu sudah berentetan, di rumah tuh botol minuman. Ya setelah itu ditanyakan tujuan untuk ibadah apa? Mereka bilang hanya sebagai rutinitas, seperti itu. Tapi mereka tidak tahu arti dari kebenaran itu tersebut. Dan itu saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat di sana itu sangat banyak. Banyak sekali yang harus kita bereskan. Dan itu di sana Injil itu, makanya ada beberapa hamba Tuhan di sana itu setiap tahun itu melakukan KKR. Seperti itu. Karena kenapa hamba Tuhan melakukan KKR? Karena di sana harus diberitakan Injil yang sebenarnya. Karena kalau tidak, mereka tidak akan ada yang bertobat, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi itu merupakan PR yang terbesar buat saya untuk saya beritahukan untuk kebenaran kepada mereka ya. Jadi mungkin ada rencana mungkin tahun ini saya juga akan kembali lagi ke sana untuk suatu perjalanan selain pelayanan juga memang ada hal penting yang saya harus ke sana juga. Dan Tuhan memang bilang itu PR besar buat kamu Melani untuk kamu membawakan suatu kebenaran di sana. Bapak Ibu, saya pun juga dari gereja ini tidak pernah bilang-bilang kalau saya ini mau ke sana, mau ke sini, tidak pernah bilang. Saya ini bawa nama pribadi karena dari gereja pun tidak ada hal untuk penginjilan ya, tidak ada. Jadi memang pribadi saya sendiri, saya datang ke sana untuk melakukan memang atas dasar Tuhan Yesus sendiri yang menginginkan seperti itu. Lalu firman Tuhan dari Matius 24 ayat 14 di sini mengatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tadi firman Tuhan Markus bilang memberitakan ke seluruh dunia. Yang kedua, Matius mengatakan diberitakan di seluruh dunia. Berarti Tuhan menganjurkan dan menyarankan dan diharuskan
memberitakan Injil ke seluruh dunia. Seperti itu. Ketika kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu nanti akan mengatakan kepada kita semua. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa apa Melani yang kamu bawa persembahan, apa yang kamu bawa, apa kamu bawa lagu-lagu. Oh tidak, Tuhan tidak menanyakan itu. Para malaikat pun tidak menanyakan itu. Tentunya Tuhan akan mengatakan kepada kita semua, apa yang kamu bawa waktu ketika kamu di dunia? Apa kamu membawa, berapa jiwa yang kamu bawa? Seperti itu. Jika kita, di dunia ini, Tuhan mencatat semua tentang kegiatan yang kita lakukan selama kita hidup. Seperti itu. Dan Tuhan melihat dengan hati dan jiwa kita ketika kita melakukan menyebarkan kebenaran firman. Dan tentunya Bapak Ibu, misi misi dan tujuan yang Tuhan sarankan ya, itu adalah sesuatu amanat agung yang benar-benar perlu kita lakukan. Waktu setahun yang lalu itu saya pernah didoakan oleh salah satu hamba Tuhan yang mempunyai karunia. Dia bilang bahwa kamu nanti akan menjadi seorang hamba Tuhan yang membawa jiwa. Dia bicara seperti itu. Dia bilang Tuhan mengatakan kamu suruh baca Matius 28, katanya seperti itu. Saya penasaran Matius 28 itu isinya apa sih? Saya bilang begitu. Terus saya bilang begini, aduh nih pendeta ngaco ya. Kok bisa-bisanya dia ngomong seperti itu kepada saya? Jelas-jelas saya aja baru belajar. Udah bisa-bisanya dia ngomong bilang saya akan menjadi seorang hamba yang membawa jiwa yang sangat besar. Wah, jangan-jangan nih pendetanya nih asal bicara, saya bilang begitu. Namun Bapak Ibu, ternyata memang itu yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu memang ternyata terjadi pada saat sekarang. Ternyata itu PR yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada saya. Contohnya, tiba-tiba seorang dari saudara kita Kedar Nebayot, itu datang kepada saya. Dengan tanpa sengaja dia datang, dia bilang, biasa dipanggil saya kakak di sini. Di lingkungan saya dipanggil kakak. Kak Melani, tolong dong doakan saya, suami saya ini sakit, stroke. Oh begitu ya. Terus saya bilang, tapi saya ini kan Kristen, Mbak, dia kan seorang tukang jamu ya. Saya ini Kristen, nggak apa-apa kalau saya doakan secara Kristen, saya bilang begitu. Oh nggak masalah, doanya orang Kristen itu tuh luar biasa, dia bilang. Semua doa itu baik, dia bilang begitu. Terus saya dalam hati puji Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan orang-orang Kedar? Dan itu banyak Bapak Ibu kaum Kedar yang datang kepada saya seperti itu. Dan itu saya nggak tahu Tuhan punya rencana apa buat saya, dan Tuhan memberikan sesuatu hal yang di luar dari apa yang saya pikirkan. Saya pikir saya harus menginjili orang-orang yang belum percaya, tapi ternyata yang belum percayanya itu adalah saudara kita sendiri, yaitu kaum Kedar Nebayot, seperti itu. Makanya waktu saya memberitakan Injil kepada mereka, saya cuma bilang begini, kalau kita di Kristen itu adalah Yesus, saya bilang begitu. Tapi kalau di Muslim atau Islam, percaya saja kepada Isa alaihi wasallam, saya bilang begitu. Karena dia adalah seorang yang diutus oleh Tuhan atau Allah ya, menurut mereka, untuk datang menjadi yang akan memerangi orang-orang orang-orang yang tidak percaya, seperti itu. Saya mengatakan seperti itu kepada dia. Terus lalu mereka bilang, kok orang Kristen Kamelani kok tahu ya tentang Al-Quran? Saya bilang saya belajar. Saya nggak tahu. Padahal jujur aja Bapak Ibu, saya tidak suka baca. Saya dengan agama mereka tuh saya tidak suka. Tapi ternyata sekarang tuh saya justru lebih suka belajar agama. Maksudnya saya belajar Al-Quran ya. Saya belajar Al-Quran sampai saya beli bukunya. Sampai saya beli bukunya. Saya beli Al-Qurannya. Saya bilang begitu. Dan saya bukan belajar tentang itu, bukan belajar tentang Islam juga. Saya belajar tentang Hindu, saya belajar tentang Buddha, semua saya pelajari. Karena kita ini bukan
memberitakan Injil bukan kepada Kedar Nebawi, tapi kita memberitakan kepada orang-orang yang tidak percaya, contohnya Hindu, Buddha, mereka itu kan tidak percaya dengan Tuhan ya, mereka mempercayai dengan adanya patung atau yang mereka sembah adalah dewa seperti itu. Dan kita harus memberitakan Injil kepada mereka karena mereka itu butuh sekali. Karena ketika mereka nanti mati, mereka itu nanti kebingungan mereka kemana gitu. Kalau kita Yesus Kristus yang kita imani, yang kita tahu dia adalah Sang Juru Selamat kita sudah pasti ketika kita mati, tentunya kita akan dibawa di tempat yang paling indah, yaitu adalah Firdaus, seperti itu. Tapi kalau bagi mereka Bapak Ibu, mereka harus kita selamatkan, karena tanpa kita, siapa lagi yang harus kita beritakan Injil. Jadi itu adalah amanat agung, suatu misi yang jelas untuk kita bawa untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, untuk orang-orang yang belum percaya, seperti itu. Dan jujur, saya ini sedang menginjili seorang tetangga saya ya. Kebetulan Bapak Sinaga. Bapak Sinaga ini tetangga saya. Beliau itu orang Kristen. Dia suatu ketika itu dia panggil saya. Dia bilang, "Dek, tolong doakan Bapak." Kata gitu. "Kenapa Pak?" Saya bilang gitu. "Saya sakit Dek," kata gitu. "Oh iya Bapak sakit apa?" Saya bilang, "Saya sakit itu disiram air panas sama istriku," katanya. "Waduh," saya bilang begitu. "Kenapa Pak?" Kata begitu. "Ya pokok ya itulah karena saya bandel," katanya. "Saya tidak pernah mau mendengarkan kata-kata istri saya." Lalu saya cuma bilang begini, "Bapak harus mengasihi istri. Sepertinya Bapak ini pernah menyakiti istri ya," saya bilang begitu. Terus dia kaget, "Loh kok tahu ya?" Dia bilang begitu. "Iya, Tuhan kasih tahu, ingatkan saya bilang begitu. "Bapak sudah menyakiti istri," saya bilang begitu. "Sampai istrimu terluka," saya bilang begitu. "Iya Dek, istriku tidak pernah mau melayaniku," katanya, "tidak pernah merawatku," katanya. Saya bilang, "Mulai saat ini kalau Bapak mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mau diselamatkan, Bapak harus minta ampun kepada istri." Saya bilang begitu. Lalu saya tanya, "Bapak masih ke gereja?" "Saya tidak bisa ke gereja, saya tidak bisa jalan," kata gitu. "Ya sudah, hari Minggu saya jemput, saya bawa ke gereja," saya bilang gitu. "Tapi saya tidak bisa jalan, saya gotong nanti kalau bisa," saya gitu. "Kalau tidak ada yang mengantar Bapak pergi ke gereja, nanti saya gotong," saya bilang gitu. Saya ajak. Lalu tuh setiap minggu tuh saya lewat, saya jalan kaki, karena gereja saya cuma jalan kaki 5 menit dari sini. Itu saya nengok, itu pintunya tertutup, saya panggil sampai suara saya sampai kadang-kadang orang-orang pada nengok saya. "Pak Sinaga, Pak Sinaga." Aduh, saya pikir daripada saya terlambat, ya udah akhirnya saya berangkat sendiri ke gereja. Lalu kemarin itu saya ketemu lagi, saya marahin. Dia ngerokok. Waktu itu ada 2 hamba Tuhan dari gereja saya datang menginjili. Udah dibilang jangan ngerokok. Bapak masih ngerokok. Bagaimana Tuhan mau selamatkan kalau Bapak masih ngerokok dengan hal-hal duniawi seperti itu? Loh. Kok begini ya? Loh. Ada hacker kayaknya. Udah. Ada hacker ini. Saya terlempar, maaf ya. Tiba-tiba ini kok jadi hilang ya. Nah, ininya. Ya, ada hacker. Udah kembali. Bukan hacker. Oh, Gangguan sinyal, sorry. Udah kembali, udah. Nah, lanjut. Oke, baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jadi saya datang dengan beberapa hamba Tuhan dari gereja. Saya datang karena memang Bapak ini bilang minta dilayani. Saya datang ke sana, dia menangis. Loh. Jadi kita lanjutkan lagi yang tadi mengenai hal saya menginjili Bapak Sinaga ya. Jadi ketika saya datang ke rumahnya itu hanya ada anaknya 2 orang, yang 2 orang lagi itu sudah dewasa, sudah menikah ya. Bapak dan ibunya ini ternyata seorang Gojek. Ibu ini istrinya seorang Gojek dan bapak ini sudah lama tidak bekerja karena sakit seperti itu. Lalu kami menginjili, kami mengatakan tentang kebenaran, tentang hal-hal
memang mereka ini masih ternyata gereja Protestan seperti itu. Tapi saya bilang, walaupun Bapak gerejanya Protestan, kami dari gereja GBI, tapi kami tetap mau melayani Bapak karena kita melayani Tuhan itu kita tidak lihat gereja, saya bilang begitu. Banyak orang berpikir karena tradisi, hanya karena beda denominasi, jadi kita akhirnya terhambat hal-hal seperti itu. Lalu kita mengatakan kepada Bapak ini, kami tidak melihat Bapak dari gereja mana, begitu. Dan kebetulan memang Bapak ini sering bergereja di tempat kami bergereja itu, memang dia hanya sebagai tamu ternyata, ya hanya partisipan lah. Jadi tidak terdaftar di sebuah gereja tersebut, begitu. Lalu ya kami doakan segala macam. Seminggu kemudian, begitu saya lagi jalan sore, saya lihat lagi dia sedang merokok asik dengan main kartu dengan orang-orang di situ. Saya marahin, Bapak Ibu. Biar dia bapak-bapak saya marahin. Karena saya bilang, Bapak ini bagaimana sih? Saya ini kemarin sudah saya doakan Bapak, suruh Bapak meninggalkan semua hal-hal kebiasaan yang tidak boleh dilakukan. Saya bilang begitu. Dia bilang, iya dek, iya dek. Saya dalam hati, Tuhan, saya ini marahin anggap aja seperti orang tua saya sendiri, saya bilang. Karena saya pengen dia itu berubah dan bertobat seperti itu. Saya mengasihi Bapak ini Tuhan. Jadi saya memarahi Bapak ini bukan seakan-akan saya ini merasa saya paling benar. Tidak. Dan Tuhan bilang, kamu sudah benar. Tuhan bilang begitu, kamu sudah benar. Saya bilang, Pak, rokoknya dibuang. Saya bilang, Bapak pulang ke rumah, Bapak baca Alkitab sebaiknya. Saya bilang begitu. Jangan lakukan hal-hal yang Tuhan marah. Saya bilang begitu. Nah, beberapa hari kemudian juga saya ketemu lagi. Saya cuma bilang, Bapak nanti kita mau ke rumah lagi dengan hamba Tuhan. Saya bilang begitu. Bapak siap-siap aja. Dia mukanya udah ketakutan lihat saya. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan bahwa sebenarnya saya harus melayani dia. Dan saya sudah menghubungi teman-teman saya yang hamba Tuhan, supaya kami bisa sama-sama menginjili keluarganya. Memang keluarga ini keluarga yang berantakan, penuh dengan sakit hati, kemarahan yang saya lihat, jadi memang harus dibereskan supaya Bapak ini ketika dia tahu tentang kebenaran sebelum Tuhan panggil, dia pun sudah bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu sih Bapak Ibu yang saya hanya titip kepada anaknya waktu itu, anaknya laki-laki. Jadi Bapak Ibu di sini sudah jelas bahwa di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, yaitu karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita ini adalah murid-murid Tuhan. Ketika kita Bapa di surga itu adalah guru kita, dan dia mengajarkan kepada kita ada murid-muridnya, dan kita murid-muridnya yang sudah mengenal tentang kebenaran, kita harus pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau sudah diperintahkan, tentunya kita harus pergi. Jangan kita ketika disuruh kita bilang enggak, kita nggak mau. Seperti saya ditegur sama Tuhan berkali-kali, dan saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta. Saya bilang saya nggak mau. Karena apa? Saya bilang sama Tuhan, kalau jadi pendeta itu harus punya tanggung jawab yang cukup besar. Dan akhirnya saya bilang, pokoknya saya nggak mau jadi pendeta. Saya bilang titik. Saya bilang sama Tuhan begitu. Saya negosiasi sama Tuhan di dalam doa. Saya bilang, Tuhan, saya jadi jemaat aja deh. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan karena saya takut. Saya bilang begitu waktu itu. Tapi Tuhan ngejar saya, Bapak Ibu. Saya dikasih mimpi, dikasih penglihatan sama Tuhan, dikejar sama Tuhan setiap saat. Saya bilang, Tuhan jangan begitu dong. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan jangan begitu dong sama saya. Kok saya dikejar-kejar? Nah, saya kan bukan ini, bukan apa ya, bukan maling. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan kok ngejar-ngejar saya terus. Saya dikasih mimpi terus. Saya dikasih penglihatan tentang hal-hal yang memang saya harus lakukan seperti itu. Bapak Ibu, saya ini memang anak yang benar-benar yang memang bandel dan nakal gitu ya, Bapak Ibu ya. Bisa dikatakan ya. Dan memang saya dihajar habis-habisan sama Tuhan. Tinggal air mata darah yang belum keluar dari mata saya. Ketika saya dihajar habis-habisan sama Tuhan, ya. Dan itu saya
saya langsung bertuak lutut, saya bilang, ampun Tuhan, saya bilang. Saya mau ikut Tuhan dan saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, amanat agung yang Tuhan perintahkan, itu harus kita lakukan. Ketika Bapak Ibu sudah tahu tentang kebenaran firman, kita harus melakukannya. Dan jangan kita melakukan hal-hal yang tidak seizin dengan Tuhan. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan bahwa kita harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil tentang kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, di sini adalah amanat agung Yesus Kristus adalah perintah diberikan setelah kebangkitan Yesus dan ke-11 murid Yesus berangkat ke Galilea. Jadi ketika setelah 40 hari dia naik ke surga, pencurahan Roh Kudus, nah di situ kita diharuskan untuk memberitakan kebenaran Injil. Jadi Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, amanat agung yang Tuhan beritakan kepada kita. Kita ditempatkan di sebuah gereja, ditempatkan di suatu daerah untuk misi penginjilan, misi pengabaran Injil yang Tuhan sudah tempatkan, kita harus pergi. Karena kalau kita tidak pergi, Tuhan akan tegur kita lagi. Karena dia adalah guru, karena dia adalah Sang Maha Kuasa, dia adalah Juru Selamat, tentunya dia tidak akan segan-segan memberikan kita suatu pelajaran ya, seperti itu. Seperti halnya kepada orang tua, kepada anaknya. Jika anaknya bandel, dia akan hajar. Jadi Tuhan hajar itu bukan berarti hajar dipukulin, bukan. Orang tua pun yang baik, yang tahu tentang kebenaran, ketika anak berbuat salah, dia tidak akan menghajar kita. Dia akan memberikan hal yang benar, yang baik, tentunya hal-hal yang tidak melenceng seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya beritakan. Kiranya Bapak Ibu pada pagi hari ini kita semua diberkati dan kita semua bisa menjalankan amanat agung, kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami tinggikan, kami agungkan, Yesus Kristus, Kau adalah Raja, Kau adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berhenti Tuhan memberitakan tentang kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang begitu indah dan begitu baik pada kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan yang hadir Tuhan pada Zoom pagi hari ini. Biarlah kami semua diberkati tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan amanat agung tentang kebenaran firman kami tetap terus melakukannya, kami akan bawa, kami akan memberikan hal-hal tentang kebenaran bahwa Engkau adalah Juru Selamat satu-satunya yang akan datang menjemput kami di awan-awan permai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami jika ada kata-kata kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada Puji Tuhan, terima kasih Bu Melani buat renungan firman yang singkat dengan kesaksian yang ada di mana kita harus hidup di dalam pelayanan itu, terus melayani dengan misi untuk jiwa-jiwa memberitakan Injil kemanapun Tuhan bawa. Puji Tuhan, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Ibu Ning, Bu Dening sudah ada. Bu Dening.